Ternyata Anda yang selama ini mengaku paling ikut Al-Quran, paling ikut sunnah, ternyata Anda sendiri yang bertentangan dengan Al-Quran, Anda sendiri yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Mahmud Reza dalam channel Al-Falaqi Channel. Jadi seperti biasanya dalam video kali ini saya ingin mengkritisi lagi tentang beberapa ustadz Wahabi, ustadz Salafi Wahabi yang terjebak dengan pendapatnya sendiri. Jadi mereka berpendapat, tapi mereka sendiri terjebak dengan pendapatnya. Akhirnya mereka menggunakan pendapat mereka yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, di sini saya akan membuktikan bahwasanya pendapat mereka itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ini kenapa bisa terjadi? Karena mereka itu terjebak dengan pendapatnya sendiri. Nah, maka dalam video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua, baik itu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya mereka itu sebenarnya pendapatnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dalam artian sesuai nafsu mereka. Mungkin ada yang tidak terima dari kalangan-kalangan mereka, tapi dalam video ini saya akan membuktikan bahwasanya betul-betul mereka itu berpendapat sesuai dengan nafsu mereka saja, bukan sesuai dengan pendapat para ulama, bukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan. Tapi mereka ikut nafsu mereka. Pokoknya kalau hal itu sesuai dengan nafsu mereka, yang mereka pakai. Tapi kalau tidak sesuai dengan nafsu mereka, mereka akan tinggalkan dan mereka akan mencari dalil sendiri. Kalau dalam Al-Quran mereka tidak menemukan dalil dan hadis, maka mereka akan berpendapat sendiri. Nah, saya akan buktikan dalam video ini bahwasanya mereka itu betul-betul tidak ikut dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Padahal mereka selalu mengakui bahwasanya kami ini orang yang paling ikut Al-Quran dan orang paling ikut hadis. Tapi ternyata saya amati beberapa kajian-kajian mereka, beberapa video-video mereka, ternyata kebanyakan videonya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, termasuk saya akan menunjukkan beberapa video dalam kesempatan kali ini. Jadi seperti biasanya, sebelum saya mengkritisi pendapat Wahabi tersebut, saya akan memutarkan video yang akan saya kritisi, yang akan saya tanggapi. Jadi video yang pertama datang dari seorang ustadz Wahabi yang berinisial S, yang berinisial SB, yang berinisial SB. Saya nggak usah sebutkan namanya, kalian sudah tahu semua. Nah, ini tentang orang tua Nabi, kondisi keimanan orang tua Nabi, apakah beriman atau kafir. Nah, saya akan putarkan videonya di sini. Jadi Rasulullah SAW disebutkan beliau dari nasab yang mulia. Tapi Anda pernah dengar bahwasanya orang tua Nabi SAW adalah orang yang termasuk kafir. Nah, di sini ada orang yang bertanya, Rasulullah itu bernasab mulia, tapi ada hadis yang menyebutkan orang tua Nabi itu kafir. Bagaimana? Nah, itu bagaimana maksudnya? Maka di sini Ustadz Wahabi menjawab, betul. Ayah Rasul SAW dan kakeknya itu adalah orang-orang yang tidak masuk. Jadi di sini dia agak berpikir dan dia terjebak karena selama ini dia kan meyakini bahwasanya orang tua Nabi itu
di neraka. Orang tua Nabi itu kafir. Sedangkan Rasulullah itu nasabnya mulia. Tidak mungkin seorang nabi lahir dari nasab yang nasab orang-orang kafir, tidak mungkin. Makanya di sini dia terjebak. Loh, seakan-akan dia mengatakan, loh, nabi kan nasabnya mulia, tapi kenapa orang tuanya kafir? Di sini dia terjebak di sini. Akhirnya dia menggunakan dalil yang salah. Coba kita lihat videonya. Kita lanjutkan. Abdullah, ayah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dalam kondisi kafir. Ayah Nabi Muhammad SAW itu meninggal dalam kondisi kafir. Dia itu meninggal dalam kondisi kafir. Kita lanjutkan. Begitulah ibunya, mereka meninggal di atas agama-agama orang-orang kafir. Cuma nasab yang mulia. Jadi ada yang namanya keturunan orang-orang mulia. Di sini semakin bingung kita. Semakin bingung. Bingungnya kenapa? Karena dia mengatakan orang tua Nabi itu orang kafir. Orang kafir, tapi mulia. Orang kafir tapi mulia. Loh, bagaimana kok bisa orang kafir itu mulia, bagaimana? Di sini nanti saya akan tunjukkan dalilnya. Saya akan tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran. Dia mengatakan orang kafir tapi mulia. Ini kan nggak masuk akal. Coba kita dengarkan lagi videonya. Walaupun dia orang kafir, tapi keturunannya itu dibandingkan yang lainnya, ada nasabnya orang-orang yang dari pezina, nasabnya orang-orang dari perampok, nasabnya orang-orang yang tidak benar. Tapi nasab Rasul SAW itu sampai ke Nabi Ismail. Dia beranggapan bahwasanya zina, perampok itu dosa yang lebih besar daripada kafir. Dia tidak sadar dia telah menjatuhkan hukuman kafir kepada orang tuanya Rasulullah, yang mana kafir ini lebih besar daripada zina. Dia nggak sadar. Padahal kafir itu tidak punya iman. Jelas dia orang yang paling hina kalau kafir, ya kan? Kemudian dia dia menganggap zina, perampok itu lebih hina daripada kafir. Tidak. Orang berzina, orang merampok, kalau ada iman dalam hatinya masih dihukumi ahli surga, masih bisa masuk surga. Tapi kalau Anda menjatuhkan hukuman kafir kepada salah satu orang, berarti dia tidak beriman lagi. Dalam artian haram masuk surga. Bayangkan dia tidak sadar menjatuhi dosa besar terhadap orang tuanya Rasulullah. Dia tidak sadar. Dan dia memperbandingkan dengan zina, perampok zina itu lebih besar daripada kafir. Dia tidak sadar. Kita coba putar lagi videonya. Kemudian nyambung ke ayahnya. Kita tahu ayahnya Nabi Ibrahim kafir. Dia mengatakan ayahnya Nabi Ibrahim kafir. Ini kan padahal di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Kemudian Allah memberikan keutamaan dan kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian nasab beliau menjadi nasab orang-orang yang baik walaupun dalam kekufuran, karena orang-orang kafir perlu diingat ada orang-orang yang baik. Orang kafir ada orang-orang yang baik. Ada orang-orang yang mulia maksudnya dia. Orang kafir ada orang-orang yang baik. Bagaimana kafir kok baik? Kafir itu nggak ada iman, dalam artian dia menentang Allah. Kok orang yang menentang Allah kok anggap baik, bagaimana? Ya kan? Kok orang yang menentang Allah Anda anggap baik itu bagaimana? Bagaimana pemikiran Anda? Ada orang-orang kafir yang jelek, tapi nasab Nabi Muhammad SAW adalah nasab dari orang-orang yang baik-baik seperti itu. Muhammad SAW dari orang yang baik-baik, tapi kafir. Bagaimana, masuk akal nggak? Dia mengatakan nasab Nabi Muhammad SAW itu mulia, tapi kafir. Bagaimana? Orang kafir kok mulia? Ini bertentangan dengan nas Al-Quran. Saya akan tunjukkan dalilnya dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najis
innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hada. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya orang kafir itu adalah najis. Walaupun bukan najis secara ain, tapi najis itu maksudnya akidahnya najis, kotor mereka itu. Kenapa Anda mengatakan mulia? Anda bertentangan dengan Al-Quran. Katanya Anda mengaku orang yang paling ikut Al-Quran, tapi mengapa Anda mengatakan orang kafir mulia? Ini kan bertentangan dengan Al-Quran. Tidak pernah Allah mengatakan orang kafir itu mulia. Yang ada dalam Al-Quran adalah orang kafir kotor, orang kafir najis. Tidak mungkin benda najis menjadi mulia, tidak mungkin. Jelas otak Anda ini bertentangan dengan Al-Quran. Berarti Anda menghukumi orang tua Nabi SAW di neraka dengan pendapat sendiri, bukan ikut kepada Al-Quran dan tidak ikut kepada hadis. Nah, jadi sebenarnya Anda ini terjebak. Anda terjebak dengan pemikiran Anda sendiri. Nah, Anda sudah terlanjur meyakini orang tua Nabi SAW di neraka. Tapi ada hadis yang mengatakan nasab Nabi SAW mulia. Akhirnya Anda ini terjebak dengan pendapat Anda yang mengatakan orang tua Nabi di neraka. Akhirnya Anda mencari-cari dalil untuk membenarkan pendapat Anda, sehingga Anda membuat sendiri dalilnya. Anda mengatakan orang kafir ada yang mulia, ada yang tidak. Padahal ini bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innamal musyrikuna najis. Orang kafir itu najis, kotor akidahnya. Kenapa Anda mengatakan mulia? Masih beranikah Anda mengatakan paling ikut sunnah, paling ikut Al-Quran? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, lihat, ini salah satu contohnya. Ini salah satu contohnya. Kenapa saya seperti orang marah-marah? Memang karena selama ini mereka yang paling gencar dalam berceramah, yang paling gencar dalam membid'ahkan orang, ternyata mereka sendiri yang tidak ikut Al-Quran, yang tidak ikut sunnah. Kemudian saya akan menunjukkan video yang kedua. Ini yang pertama nih, mereka telah bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, bertentangan dengan hadis. Saya cari-cari videonya memang, dan banyak saya dapatkan, tapi yang akan saya bahas dalam video ini dua video ini. Ini satu lagi Ustadz, ini tentang masalah tahlilan. Ini tentang masalah tahlilan. Dia menyamakan tahlilan dengan zina. Jadi menghadiri tahlilan sama dengan menghadiri perzinahan. Kita lihat videonya. Apakah diperbolehkan menghadiri acara tahlilan keluarga dekat hanya untuk setor muka saja? Bertanya, Ustadz, apakah diperbolehkan kita mengikuti acara tahlilan keluarga hanya untuk setor muka saja? Jadi tidak ikut tahlilan, hanya untuk setor muka saja, supaya keluarga kita itu tahu kita itu datang. Nah, maka dia menjawab begini. Sekarang kalau ada majelis zina, ada majelis sedang mabuk-mabuk, boleh nggak kita duduk di situ dengan alasannya setor muka aja? Dia memperumpamakan majelis tahlilan yang isinya itu la ilaha illallah, yang isinya itu doa, yang isinya itu baca Al-Quran, yang isinya itu salawat. Dia samakan dengan perbuatan zina. Apa namanya, majelis zina, majelis diskotik begitu. Dia mengatakan begitu. Lanjutkan lagi videonya. Gua kan kagak mabuk, cuma mainin HP aja. Boleh nggak? Jawabannya apa? Pasti nggak boleh. Alasannya kenapa nggak boleh? Karena hal itu diharamkan. Mabuk haram, zina haram, ya, dugem haram. Sekarang bid'ah haram apa enggak? Bid'ah adalah dosa nomor 2 setelah syirik. Setelah itu baru dia maksiat. Mengatakan bid'ah dosa nomor 2 setelah syirik. Garis bawahi ini, wahai para teman-temanku Wahabi, garis bawahi. Ustadz ini mengatakan, dia mengatakan dosa nomor 2 setelah syirik adalah bid'ah. Setelah itu baru maksiat. Dalilnya dari mana ini? Ini jelas dia telah apa namanya, terjebak dengan pendapatnya sendiri. Akhirnya dia menggunakan dalil ngawur namanya. Mana ada dalilnya dosa kedua setelah syirik adalah bid'ah? Tidak ada. Dalam hadis Bukhari diterangkan. Saya akan sampaikan hadisnya. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 6351, garis bawah ini. Di sini Rasulullah SAW bersabda,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asy-syirku billah was-sihr wa qatlun nafas allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al-yatim wa tawalli yawm az-zuhf wa qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Saya akan bacakan terjemahannya. Dari Sayyidina Abu Hurairah anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan, 7 dosa yang membinasakan, maksudnya dosa-dosa besar. Apa itu? Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa ma hunna? Ya Rasulullah, apakah as-sab'ul mubiqat itu? Apakah 7 dosa yang menghancurkan itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, qal asyirku billah, yang pertama syirik. Ini kan, yang pertama syirik. Was-sihr, yang kedua sihir. Ini tadi dia mengatakan yang kedua bid'ah. Ini sudah jelas bertentangan dengan hadis sahih Bukhari. Asyirku billah yang pertama. Yang kedua was-sihr, sihir. Yang ketiga wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Yang keempat wa aklu riba, memakan riba. Yang kelima wa aklu mal yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam wa tawalla yaumaz zuhuf, yaitu lari dari peperangan. Peperangan sedang berkecamuk, kita lari. Ini dosa besar juga. Kemudian yang ketujuh wa qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, menuduh zina kepada wanita mukminah yang terjaga. Lihat tadi. Sekarang sudah terbukti kan siapa yang ikut sunnah dan siapa yang tidak ikut sunnah, siapa yang ikut Al-Quran dan siapa yang tidak ikut Al-Quran. Sudah terbukti. Ternyata Anda yang selama ini mengaku paling ikut Al-Quran, paling ikut sunnah, ternyata Anda sendiri yang bertentangan dengan Al-Quran, Anda sendiri yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Ingat saudara-saudaraku, pertanggungjawaban di akhirat itu besar. Selagi Anda masih hidup di dunia, tolong tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan yang hak, sampaikan yang benar. Kalau memang Anda belum cukup ilmunya, diam saja. Tidak usah naik ke atas mimbar berceramah, tidak usah naik ke atas podium untuk dilihat sama orang, untuk dilihat oleh orang saya orang berilmu, tidak usah. Karena pertanggungjawaban di akhirat itu besar. Pertanggungjawaban di akhirat itu sangat besar. Jadi saudara-saudaraku yang sesama beriman, yang selama ini mengaku paling sunnah, tolong tobat dari sekarang. Bahaya. Anda telah memfitnah banyak orang, Anda telah mensyirikkan banyak orang, Anda telah membid'ahkan banyak orang. Padahal Anda sendiri tidak melihat kesalahan-kesalahan Anda sendiri. Jadi banyak sekali komentar-komentar yang saya dapatkan di komentar-komentar YouTube, kemudian di Facebook. Banyak sekali komentar-komentar daripada Wahabi-Wahabi yang selalu mengaku paling benar, selalu mengaku paling ikut sunnah, paling bertauhid. Tapi ternyata akhirnya terbongkar juga kesalahan-kesalahan mereka, bahwasanya mereka itu selama ini ternyata ikut nafsu. Dalilnya ikut nafsu, bukan ikut Al-Quran dan Sunnah, bukan ikut para ulama, tapi ikut nafsu. Kemudian bagi teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapa saja yang goiru Wahabi, yang sering dibid'ahkan, yang sering disyirikkan, tenang saja. Memang begitulah sifat mereka. Jangankan kita, jangankan saya yang bukan siapa-siapa ini, ya jangankan kita yang bukan siapa-siapa ini, orang tua Nabi saja dikafirkan, apalagi kita. Jadi kalau Anda mendengar orang Wahabi mengatakan kamu ini ahli kafir, ahli bid'ah, kamu ini ahli syirik, kamu ini penduduk neraka, biasa saja. Sabar. Orang tua Nabi saja mereka fitnah. Orang tua Nabi saja mereka vonis masuk neraka, apalagi kita bukan siapa-siapa. Jadi mungkin hanya itu yang video yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membuka hati sebagian para teman-teman kita yang telah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang keliru ini, dan semoga mereka bisa sadar dan kembali
kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalannya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.